Salam teman-teman sekalian, salam sukacita, kembali ke channel Sukacita Kristus Tuhan. Pada saat ini teman-teman sekalian, saya akan membahas satu cuplikan video yang dimana ada satu orang saudara kita yang mualaf yang berasal dari Pulau Nias. Dan dalam pernyataannya di dalam sebuah wawancara yang menyampaikan bahwa orang Kristen itu menyesatkan atau sesat karena menyembah salib. Nah, saudara-saudara, dan juga dia katakan bahwa orang-orang Kristen itu suka mengubah-ubah ayat. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, sebelum kita meluruskan hal ini atau memberikan tanggapan tentang hal ini, maka terlebih dahulu kita tonton videonya bersama-sama. Kita tonton bersama-sama, mari kita saksikan bersama-sama. Nama saya Firius dia waktu sebelum Islam, sesudah Islam yaitu namanya Muhammad Sofyan dia. Asal dari Nias, masuk Islamnya itu pas awal bulan Juni tahun 2014. Kristen itu menyesatkan gitu, padahal menyesatkan. Kenapa kita sembah salib, ya kan? Kan salib itu udah tahu itu musyriknya itu. Tuhan itu ini ya orang ya. Karena kalau di Kristen kan nggak mau tahu itu iman seperti apa, ibadah mereka itu asal-asalan. Terus kalau di Kristen itu yang paling salah itu Alkitabnya. Alkitabnya itu pakai tulisan tangan. Biasanya kalau bahasa Ibrani itu pakai bahasa Arab, sama dengan kayak Al-Quran. Nah, kalau di Kristen banyak yang dirubah-ubah, ya. Misalnya nih harus kita percaya kepada Tuhan, nah itu dirubah, percaya kepada Tuhan Yesus, ya kan? Berarti harusnya yang sebenarnya percaya kepada Tuhan, nah ini tidak, percaya kepada Tuhan Yesus. Itu dirubah pasalnya, pasal-pasal itu atau ayat-ayat Alkitabnya itu. Seperti dilarang dalam Alkitab itu jangan memakan yang tidak halal, yaitu babi. Kenapa makan babi? Memang di Alkitab ada itu. Pas tentang Muhammad Sofyan Gia. Dalam cuplikan videonya ini teman-teman sekalian memberikan satu pemahaman kepada kita bahwa orang-orang yang mualaf ini seringkali memojokkan Alkitab dan seringkali menghina orang-orang Kristiani. Dan saudara-saudara, kita harus dewasa menghadapi hal ini. Semoga kita dapat diberkati. Teman-teman sekalian, tentang salib, saya mau jelaskan bahwa salib itu adalah lambang orang Kristiani. Salib Kristen dipandang sebagai representasi dari instrumen yang menyalibkan Yesus Kristus, adalah simbol agama yang paling terkenal dari kekristenan. Nah, saudara, salib ini lambang daripada orang Kristiani. Kenapa saudara-saudara? Karena melalui salib ini Yesus mengerjakan karya penyelamatan kepada orang-orang Kristiani. Nah, saudara, Yesus menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya, menebus mereka dari dosa-dosa, membebaskan mereka dari kegelapan, memerdekakan mereka dari segala dosa dunia ini, yaitu melalui salib. Ketika Yesus disalibkan, maka kita semua dibebaskan dari segala dosa-dosa kita. Nah, saudara, mungkin pemberitaan tentang salib ini memang tidak mudah dimengerti dan dianggap sebuah kebodohan oleh orang-orang yang berhikmat duniawi. Jelas dikatakan di dalam 1 Korintus 18, di dalam 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jelas dikatakan di situ tadi bahwa sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Jadi orang-orang yang berhikmat duniawi ini menganggap salib itu sebuah kebodohan karena itu menunjukkan bahwa mereka akan binasa. Nah, saudara-saudara, tetapi bagi kita orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka itu adalah sebagai pemberitaan tentang keselamatan, pemberitaan tentang kekuatan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jelas saya katakan tadi bahwa salib itu adalah simbol
sebagai orang Kristen, simbol kudus melalui salib, karya penyelamatan setiap umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, selanjutnya juga dibahas oleh saudara kita Muhammad Sofyan Gia tadi mengatakan bahwa Tuhannya kok manusia? Ya, jelas Yesus yang telah menjadi manusia, yang berinkarnasi menjadi manusia dan mengerjakan karya penyelamatan untuk manusia, supaya manusia bebas dari segala belenggu dosa. Yang seharusnya manusia ini dihukum, tetapi karena kasih karunia Allah sehingga manusia ini dibebaskan dari segala dosa melalui putranya yang sulung, yaitu Yesus Kristus. Kita diselamatkan, saudara-saudara sekalian. Kemudian saudara dia membahas juga bahwa di dalam kenapa orang-orang Kristen itu makan babi. Tetapi saya mau katakan bahwa apa yang dikatakannya itu satu kebohongan, saudara-saudara. Kenapa orang Kristen makan babi lalu najis? Nah, saudara, jelas dikatakan dalam Matius 15 ayat 11, di situ dikatakan, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Jadi yang jelas dikatakan di dalam Matius ini bahwa yang najis itu yang keluar dari mulut kita. Karena yang keluar dari mulut kita itu adalah berasal dari hati kita. Jelas dikatakan di ayat 18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Saudaraku, bukan makanan yang menajiskan orang, tetapi yang menajiskan orang itu adalah perkataan yang keluar dari hatinya. Maka muncul pikiran-pikiran yang jahat, percabulan, pembunuhan, perzinahan, pencurian, ya. Pencurian di situ dikatakan, kemudian sumpah palsu dan hujat. Nah, saudara, seperti yang disampaikan oleh saudara kita Muhammad Sofyan tadi, menghujat orang Kristen, menyatakan bahwa orang Kristen itu sesat, kenapa harus menyembah salib. Kemudian dia mengatakan bahwa ayat-ayat Alkitab itu juga diubah-ubah, dituliskan dalam segala bahasa, dan kemudian ditulis tangan, kemudian kok Alkitab itu ditulis tangan gitu. Nah, teman-teman sekalian, dalam pembahasan itu saya mau katakan bahwa Alkitab tidak hanya ditulis dalam bahasa Ibrani, juga ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, teman kita ini Sofyan Gia ini, saya rasa bahwa pemahaman Alkitabiannya masih sangat dangkal. Nah, saudara-saudara, kemudian juga saya mau luruskan bahwa kenapa Alkitab ini diterjemahkan, supaya mempermudah orang percaya kepada Tuhan, karena supaya juga orang mudah mengerti apa itu firman Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa daerah, itu cara untuk membuat orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, sehingga ketika dia membaca Alkitab itu, dia dapat langsung mengerti dan memahami bahwa karya penyelamatan Yesuslah yang menyelamatkan kita, sehingga kita hidup di zaman kasih karunia. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kiranya apa yang kita bahas dan kita pahami dalam pembahasan kali ini bisa memberikan kepada kita satu gagasan, memberikan kepada kita sebuah pemahaman bahwa apa yang disampaikan oleh saudara kita Muhammad Sofyan Gia ini tidak benar, dan kita juga semakin dewasa dalam menghadapinya semuanya. Semoga melalui cuplikan video ini kita dapat mengerti dan semakin kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam.